kepada kalian semua karena kalian sudah menyempatkan hadir di kegiatan kita pada siang hari ini di ruangan ini. Nah, di sini saya mau tanya sama kalian, apakah kalian sudah melaksanakan tujuan belajar yang kalian buat minggu lalu? Sudah. Oke, saya mau tanya pengalaman kalian melaksanakan tujuan belajar itu bagaimana? Dari siapa dulu? Tujuan belajar saya kan pertemuan lalunya Kak mendapatkan nilai 90 atau bisa lebih. Nah, yang saya lakukan itu saya lebih disiplin lagi waktu mengatur tugas-tugas saya Kak dengan mengambil dasar-dasar rumus fisika agar nilai fisika saya bisa naik Kak. Jadi tujuan belajar yang pemaksaan itu sudah berjalan secara efektif atau sudah tinggal saya lagi bisa mengelolanya atau tidak. Selanjutnya bila bagaimana pelaksanaannya sudah berjalan dengan efektif atau belum? Kenapa bisa? Karena alasannya kamu belum melaksanakan tujuan belajar dengan efektif itu kendalanya apa? Kendalanya HP. Jadi kalau bila tujuan belajar yang dia buat itu kan ingin mendapatkan nilai yang bagus di mata pelajaran fisika, tapi dia belum berjalan secara efektif karena dia masih suka terdistraksi oleh handphone. Ozak. Kalau saya belum efektif Pak. Kenapa belum efektif? Alasannya? Karena teman dari kamu saya keluar. Bisa belajar kan? Oke, berarti kalau kamu di rumah diajak pergi nongkrong sama temanmu. Iya. Jadi kamu lupakan tujuan belajar itu. Iya Pak. Jadi kalau Ozak, dia kan tujuan belajarnya apa? Ozak yang lalu tujuan belajarnya apa sih? Mata pelajaran 90. Mata pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, kabarnya dia tidak bisa menolak ajakan teman-temannya kalau misalnya diajak pergi nongkrong. Itu kalau misal kalau nilai dalam terbatas di bidang saya, jadi nanti ini kurang efektif karena masih gampang kayak saya belum terlalu belajar ya masih sering bermain gitu Kak, ya masih gampang main HP jadi kurang efektif. Oke, baik. Selanjutnya Alur. Tujuan belajar saya ingin dapat nilai kurang lebih atas Mata pelajaran bahasa Inggris kan? pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana pelaksanaan tujuan belajar sudah berjalan secara efektif atau belum? Sudah efektif. Sudah. Oke. Selanjutnya Caca. Kita kedua lagi ke tentang tapi belum terlalu efektif karena saat ini tidak bisa atau belum bisa meluangkan waktu. Oke. Jadi dari tujuan belajar yang kalian buat minggu lalu itu ada yang sudah berjalan secara efektif, ada yang belum karena handphone dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuan kegiatan pelayanan kita pada siang hari ini itu ada dua. Tujuan umumnya itu di sini kalian sebagai peserta didik itu mampu membuat perencanaan belajar. Terus tujuan khususnya itu kalian mampu membuat jadwal belajar, terus juga mampu menentukan strategi apa sih yang cocok sama diri kalian. Terus di sini saya mengingatkan kembali tentang aturan dan asas dalam layanan konseling kelompok. Kalian masih ingat kan apa aturan dan asas dalam layanan konseling kelompok? Masih. Apa aturannya apa? Terbuka. Jadi aturannya kalian di sini diminta untuk selalu terbuka, jujur, dan rahasia. Nah itu asasnya asas kerahasiaan. Apapun yang terjadi di ruangan ini kalian tidak boleh menceritakannya di luar. Nah di sini, jadi di sini kegiatannya sebentar. Saya akan menampilkan video, terus saya jelaskan pakai PPT tentang membuat jadwal belajar. Nah nanti kalian di sini akan membuat jadwal belajar dan strategi yang cocok untuk melaksanakan tujuan belajar kalian.
menentukan tujuan belajar. Kenapa sih harus membuat perencanaan belajar? Agar tujuan belajar yang kalian buat itu berjalan secara efektif. Contohnya tadi kan kayak Caca, dia tujuan belajarnya ingin menghafal kosakata dan lain sebagainya. Tapi karena dia nggak punya jadwal belajar, jadi pelaksanaan tujuan belajarnya itu tidak efektif. Nah, jadi di sini agar tujuan belajar yang kalian buat menjadi efektif, jadi di sini agar tujuan belajar yang kalian buat jadi efektif, maka kita akan melakukan latihan membuat jadwal belajar. Nah, jadi di sini kan kita sudah jelaskan nih tadi semua. Pasti kalian sudah tahu kan apa topik kita pada siang hari ini? Apa? Jadwal belajar. Buat jadwal belajar atau perencanaan belajar. Apa Zak? Membuat perencanaan belajar. Oke, cocok. Nah, saya mau tanya sama kalian, bagaimana kalian mengatur waktu belajar kalian selama ini? Kalau coba, tidak teratur. Kalau Fika, kalau Anda, terhambur. Oza, Namun oke. Niza, tidak teratur. Alu, di waktu belum. Jadi rata-rata di sini, rata-rata di sini waktu belajar kalian itu tidak teratur, terhambur, belum mempunyai jadwal belajar yang bagus ya. Di sini kenapa perencanaan belajar itu penting untuk keberhasilan belajar? Tadi sudah jelaskan agar mencari tujuan belajar yang efektif. Nah, di sini juga saya menekankan sekali lagi sama kalian untuk secara aktif menyampaikan pendapatnya. Kalau misalnya kalian menjawab, kalau misalnya kalian merasa kayak pendapatnya Silka kayaknya butuh masukan ini, mungkin kalian bisa jawab, Kak, saya mau kasih masukan deh untuk Silka. Terus apakah ada yang ingin ditanyakan?
Jadi di sini kita akan membahas tentang perencanaan belajar. Apa sih itu perencanaan belajar? Apa sih itu strategi perencanaan belajar? Strategi perencanaan belajar adalah cara atau langkah yang disusun oleh peserta didik sebelum mulai kegiatan belajar agar proses belajar menjadi lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terus hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat strategi perencanaan belajar? Yang pertama, kan kalian sudah menetapkan tujuan belajar, toh? Terus mengidentifikasi kebutuhan belajar juga sudah. Nah, di sini kali ini kita akan memilih strategi belajar yang tepat, terus mengatur waktu belajar atau jadwal belajar, terus menyiapkan sumber belajar. Nah, tujuan strategi perencanaan belajar itu ada 4. Yang pertama itu membantu peserta didik lebih terarah, terus juga menghemat waktu, meningkatkan pemahaman materi, mengurangi kebiasaan menunda dan prokrastinasi. Terus menentukan jadwal belajar. Menentukan jadwal belajar adalah proses di mana menyusun waktu belajar secara teratur dan sistematis agar tidak
peluang, menentukan prioritas mata pelajaran, menentukan durasi belajar, terus menyusun jadwal belajar secara teratur, menambahkan waktu istirahat, dan melakukan evaluasi belajar. Oke, itu beberapa langkah-langkah untuk membuat jadwal belajar. Nah, sekarang sini saya kasih lihat sama kalian untuk contoh jadwal belajar. Nah, ini contoh jadwal belajar selama 1 minggu. Di mana di hari Senin, di malam hari di jam 7 sampai jam 8 malam, mata pelajaran yang diindikasikan itu matematika. Terus kegiatan belajarnya mengerjakan latihan soal trigonometri. Durasinya selama 60 menit. Di hari kedua, di jam yang sama, mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kegiatan belajarnya itu menghafal kata-kata dan membuat kalimat. Durasinya 60 menit. Di hari ketiga, di jam yang sama, mata pelajaran matematika. Kegiatan belajarnya itu menonton video pembelajaran trigonometri. Nah, durasinya juga sama 60 menit. Di hari Kamis, di jam yang sama, mata pelajarannya bahasa Inggris, latihan soal reading 1 jam. Terus di hari Jumat, di jam 7 sampai jam 8:30, mata pelajaran matematika membuat rangkuman materi. Di hari Sabtu, di jam 4 siang sampai jam 5, mata pelajaran bahasa Inggris. Kegiatan belajarnya itu diskusi dengan teman. Durasinya selama 1 jam. Nah, di hari Minggu, ini di jam 8 sampai jam 9 pagi, mata pelajaran matematika. Kegiatan belajarnya itu isi dan latihan soal. Durasinya 1 jam. Jadi sekarang di sini saya mengajak kalian membuat jadwal belajar kalian yang sesuai dengan tujuan belajar yang kalian buat, dan juga menentukan strategi belajar yang akan digunakan. Nah, di sini saya bagikan kalian lembar kerja, kalian isi. Nanti ada contoh cara jawab. Nah, ini yang kalau pertama itu menentukan jadwal belajar ini contohnya. Yang kalian sudah buat ini. Kalau misalnya ada yang tidak paham,
Sudah? Sudah sama? Maksudnya sudah di bagian menentukan tujuannya sudah. Nah ini contoh mengenai dua. Di hari Senin kalian melakukan apa? Jam berapa yang menurutmu efektif? Oh ini tujuan belajar nih. Kamu belajar dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau sejam ini lama nggak? Pas. Sejam. Boleh 40 menit. Ini sekali 40 menit. Oh iya. Di 19.30 sampai jam 20.15. Diselang-seling kalau misalnya ada dua berarti diselang-seling hari Senin apa Selasa apa. Itu apa namanya? Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia keduanya? Ya. Karena jam jadi lima kata yang kedua mengerjakan latihan satu bahasa Inggris. Jam yang kalian rasa kalian belajar jam berapa? Kamu kan 45 menit toh?
Muhammad jam 11 malam ya. Sampai jam 12. Hari kegiatan kak. Kamu apa sekarang? Oke, apa yang mau dilakukan? Latihan sudah dulu, latihan apa? Tanpa buat animal aja. Membuat animasi bisa. Apa yang kalau misalnya kalian pakai strategi 2 boleh, tapi juga boleh mungkin ada, tapi yang sesuai dengan diri kalian masing-masing ya. Ntar ya, habis ini kita diskusi. Baca satu-satu, terus kalian kan sholat Jumat, Jumat sekolah kan harus jam berapa kan Jumat? Oh iya.
sisi saya guys. Nah, sekarang contohnya yang ketiga. Strategi Strateginya yang contohnya di itu strategi contohnya apa? Strategi itu latihan soal yang bertujuan soal yang Oke, aku sedang tahu nah di kecemasan ini latihan soal kan kamu sudah paham materi kamu harus membuat kayak latihan menganalisis dan kalau di sini mah dia itu langsung boleh membuat langsung yang mana bahasa Inggris itu berdiskusi dengan teman atau bukan? Otak. Kan kamu suka diskusi. Kerja kelompok. Kalau dua maksudnya Oh, dua-duanya. kalau bisa dua bisa. Kalau misalnya dua cukup sudah jadi. Oke. Strategimu. Bahasa Inggris apa?
Dua fisika. Latihan soal dan sudah semua tinggal aku toh, tinggal osa, tinggal sumus. Bila sudah. Caca sudah lihat toh? Sebentar kita membacakan dari mana? Kamu dulu. Oke, baiklah. Nanti didengarkan ya. Pertama teman-temannya. Terus kalau ada yang kurang masuk, kurang, maksudnya kalau ada saran. Sudah, Ustaz? Caca bisa dibacakan tujuan belajar, tujuan belajarnya, jadwal dan strateginya. Menghafal atau memahami kata per kata. Durasinya 60 menit. Selasa jam 7 sampai jam 8 kita mengerjakan latihan soal yang sudah dikerjakan di sekolah. Durasinya 30 menit. Hari Rabu jam 7 sampai jam 8 bahasa Inggris latihan mengucapkan kosakata. Durasinya 60 menit. Kamis jam 7 sampai setengah 8 mengucapkan kata pembukaan pesan mengajarkan yang basic Jumat jam 7 sampai jam 8 bahasa Inggris latihan membaca 60 menit. Hari Sabtu jam 7 sampai setengah 9 matematika membuat rangkuman materi 90 menit. Juga Minggu jam 7 sampai 8 bahasa Inggris mengulang kata cara mengucapkan. Terus strateginya itu latihan mengucapkan dengan menonton video di YouTube. Alasan ini agar pengucapan yang saya gunakan bisa benar. Oke. Terus berapa satunya? Oke, satuannya. Kita tercontoh agar kita lebih mengerti dan bisa mengerjakan sendiri. Oke. Bahasa Inggris mencoba membaca tanpa melihat tidak melihat teks. Alasannya agar lebih lancar dikerjakan. Terakhir matematika merangkum materi yang sedang dipelajari agar saya lebih mengerti jika diberi. Jadi semua tujuan belajar dan strategi yang ada itu sudah kamu sesuaikan dengan kemampuannya. Jadi bagaimana tentang tujuan belajar dan strategi yang dibuat oleh Caca? Ada saran dan masukan? Arul, bagus. Beri tepuk tangan pada dulu Caca. Arul. Tujuan belajar saya yang pertama meningkatkan bahasa Inggris dan belajar berbicara bahasa Inggris. Jadwal belajar pribadi saya Senin jam 7 sampai jam 8 bahasa Inggris, 500 kata bahasa Inggris, durasi 60 menit. Hari Selasa jam 4.25 sampai jam 17.00 bahasa Inggris, mengerjakan soal bahasa Inggris, durasi 25 menit. Hari Rabu jam 7 sampai jam 8 bahasa Inggris, latihan komunikasi bahasa Inggris, durasi 60 menit. Hari Kamis jam 4 sampai 4.45 bahasa Inggris, menonton video podcast bahasa Inggris, durasi 45 menit. Hari Jumat jam 14.00 sampai jam 14.35 bahasa Inggris, membuat kalimat bahasa Inggris, durasi 35 menit. Hari Sabtu jam 7 sampai jam 7.45 bahasa Inggris, membuat rangkuman materi, durasi 45 menit. Hari Minggu jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 bahasa Inggris, mengerjakan soal bahasa Inggris 60 menit.
Strategi belajar saya yang pertama bahasa Inggris, latihan komunikasi bahasa Inggris agar bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, bahasa Inggris menghafal kata-kata bahasa Inggris untuk memperbanyak kata-kata baru. Yang ketiga, bahasa Inggris berdiskusi menggunakan bahasa Inggris dengan teman agar bisa dilancar menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu tujuan belajar dan strategi yang juga berarti. Sudah sesuai dengan kemampuan dirimu, Arul? Iya. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada masukan masalah? Oke, selanjutnya memberi opsi untuk Arul. Selanjutnya Tujuan belajar saya pertama meningkatkan nilai programmer saya. Yang kedua memahami materi struktur di fisika. Jadwal belajar pribadi saya hari Senin jam 7.30 sampai jam 8.15. Mata pelajarannya seni budaya. Kegiatan belajarnya belajar menggambar. Durasinya 45 menit. Hari Selasa jam 7.30 sampai jam 8.30. Mata pelajaran fisika. Kegiatan belajarnya belajar materi struktur. Durasi 60 menit. Hari Rabu jam 7.30 sampai jam 8.30 seni budaya. Menonton video tutorial menggambar. 7.30 sampai 8.30 itu malam kan? Iya. Durasi belajar 60 menit. Hari Kamis dari jam 7 sampai jam 8 mata pelajaran fisika. Kegiatan belajarnya mengerjakan soal tentang materi vektor. Durasinya 60 menit. Di hari Jumat jam 7.30 sampai jam 8.30 seni budaya. Latihan menggambar tanpa menonton video 60 menit durasinya. Hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 mata pelajaran fisika. Kegiatan belajar membuat rangkuman materi durasi 60 menit. Hari Minggu jam 7 sampai jam 8 mata pelajaran fisika dan mengerjakan latihan soal tanpa melihat contoh. Durasinya 60 menit. Menentukan strategi belajar. Yang pertama seni budaya. Strategi yang saya gunakan latihan menggambar dan menonton video. Alasan memilih strategi supaya langsung paham cara menggambar. Nomor 2, mata pelajaran fisika. Strategi yang digunakan membuat rangkuman materi dan latihan soal. Alasan memilih strategi supaya bisa paham materi dengan cepat. Jadi tujuan dan strategi yang kamu itu sudah sesuai dengan kemampuanmu. Sesuai ya. Oke. Yang lain ada masukan dan saran tentang tujuan dan strategi yang dibuat oleh Nizar? Ada nggak? Kosak ada? Ada ke bawah. Ilan? Caca? Harun? Ilka? Oke. Jadi apa untuk Nizar? Selanjutnya, Tujuan belajar saya meningkatkan nilai bahasa Inggris untuk pencapaian 1 minggu. 2, memahami rumus fisika untuk pencapaian 1 minggu. Jadwal belajar mingguan jadwal belajarmu hari Senin apa? Senin bahasa Inggris Jam berapa? jam 23 sampai 00. Kegiatan belajar menghafal 20 kosakata. Durasi 60 menit. Selasa fisika waktu 16.00 sampai 17.00. Kegiatan belajar memahami rumus fisika. Durasi 60 menit. Rabu 20.00 sampai 21.00 bahasa Inggris. Membuat kalimat bahasa Inggris tanpa melihat contohnya. Durasi 60 menit. Kamis fisika 21.00 sampai 22.00. Kegiatan belajar mempelajari soal kalor dan suhu. Durasi 60 menit. Jumat bahasa Inggris 15.00 sampai 16.00. Menonton video bahasa Inggris. Durasi 60 menit. Sabtu fisika 9.00 sampai 10.00. Latihan review dan mengerjakan soal bahasa Inggris. Durasi 60 menit. Minggu bahasa Inggris
teman, durasi 60 menit. Strategi yang digunakan: bahasa Inggris, latihan berbicara. Alasan memilih strategi agar meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Mata pelajaran fisika, strategi yang digunakan latihan soal dan berdiskusi bersama teman. Alasan memilih strategi biar lebih gampang dipahami. Bagaimana asal tujuanmu sama strategi sesuai dengan kemampuanmu? Sesuai juga. Jadi semuanya ada yang masuk ke dasar untuk tujuan dan strategi Elsa. Oke, jadi apa itu Elsa? Selanjutnya adalah belajar mendapatkan perhatian dari warga. Jadi mengenai itu Senin waktu jam 7 sampai jam 8 mempelajari fisika. Kegiatan belajar mempelajari untuk skala dari dulu durasi dan sebagainya. Selasa jam 7 sampai jam 8 bahasa Inggris, menghafal kata dan belajar mengucapkan, durasi 60 menit. Rabu jam 7 sampai jam 8 untuk pelajaran fisika, menonton video tutorial mengerjakan soal 60 menit. Kamis jam 7 sampai jam 8 bahasa Inggris, latihan mengucapkan kalimat-kalimat baru yang ingin lebih dikuasai, durasi 60 menit. Jumat jam 7 sampai jam 8 fisika, mengulang kembali rumus-rumus yang belum dikuasai, durasi 60 menit. Sabtu jam 4 sampai jam 5 bahasa Inggris, membuat soal reading, durasi 60 menit. Hari Minggu jam 3 sampai jam 5 fisika, mengerjakan tugas bersama teman yang durasi 60 menit. Strateginya adalah strategi fisika, pelajaran soal, dan menonton video. Alasannya supaya lebih paham cara menyelesaikan. Bahasa Inggris, menghafal kosakata serta latihan reading. Alasannya agar meningkatkan pengucapan. Jadi itu tujuan belajar dan strategi yang dibuat kita. Yang lain ada yang mau dikasih tambahan atau saran? Beri aplaus untuk Bila. Tujuan belajar saya yang pertama mendapatkan nilai 90 atau bisa lebih. Yang kedua memahami materi kalor dan suhu pada pelajaran fisika. Waktu yang ingin saya capai yaitu 5 hari. Saya sudah membuat jadwal pribadi yaitu hari Senin, jadwal belajar pribadi dimulai dari hari Senin jam 7.50 sampai jam 8.50 mata pelajaran fisika. Belajar dengan mengerjakan soal-soal dasar fisika dengan berdurasi 60 menit. Hari Selasa jam 7 sampai jam 8 pas belajar bahasa Inggris yaitu belajar kosakata dan melatih kemampuan reading, durasi 60 menit. Hari Rabu jam 8 sampai jam 9 pelajaran fisika, menonton tutorial mengerjakan soal-soal dasar fisika yang cara mencari internet dan bisa di aplikasi YouTube, durasi 60 menit. Kamis jam 7 sampai jam 8.30 pada mata pelajaran sejarah. Saya membuat ringkasan atau rangkuman tentang materi yang sudah saya pelajari. Durasinya 90 menit. Jam hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 pada mata pelajaran sosiologi dengan cara mengulang kembali materi yang dipelajari di sekolah. Durasi 60 menit. Sabtu jam 7 sampai jam 8 matematika mengerjakan soal-soal bicara dan garis singgung berdurasi 60 menit. Hari Minggu jam 3 sampai jam 4.30 pada mata pelajaran fisika mengerjakan dan mereview tugas bersama teman. Durasi 90 menit. Menentukan strategi belajar. Mata pelajaran yang pertama yaitu fisika. Strategi yang saya gunakan dengan mengerjakan soal-soal dasar fisika. Alasan saya memilih strategi itu agar bisa
Jadi itu tujuan belajar dan strateginya buat kita sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Oke, ada masukan dasaran? Caca ada? Arun ada? Ozan? Nah, bagus Kak. Nah, jadi itu jadwal belajar kalian mau pulang di rumah. Terus setiap kali kan misalnya hari Senin, mulai dari hari ini kalian jalankan jadwal belajar itu. Terus kalau misalkan sudah jalankan hari Senin kan bisa cari hari Senin kamu apa nama Caca? Apa? Nah, menghafal dan memahami kata-kata. Kalau kamu sudah melaksanakan, kamu checklist. Nah, kalau sudah dilaksanakan checklist, habis itu pokoknya kalau sudah dilaksanakan di checklist, kalau ada kendala, ditulis kendalanya di belakang ya. Nah, jadi kita akhiri kegiatan ini. Yang pertama itu kita menyimpulkan dulu materi dari kegiatan. Nah, materi kegiatan kita kan sini membuat perencanaan belajar, di mana kita menentukan strategi dan jadwal belajar yang sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Oke, jadi saya meminta sini kalian untuk menyimpulkan apa kegiatan kita pada siang hari ini. Masing-masing kalian simpulkan, maksudnya setiap orang menyimpulkan. Jadi dari situ kami. Kesimpulan yang dapat saya ambil tentang perencanaan belajar pribadi, bahwa belajar tidak harus dengan menghafal tapi mengingat, di mana kita mempunyai tujuan belajar yang harus disertai dengan jadwal agar dapat menentukan arah yang jelas dan terang. Kesimpulannya apa sih yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Dibanding tujuan belajar, menentukan strategi belajar yang efektif dan membawa waktu belajar secara mandiri. Oke, berapa untuk dia? Duduk baik-baik Oza. Apa kesimpulanmu? Apa yang kamu dapatkan pada siang hari ini? Ini Kak, kita cek Kak. Iya. Kalau pulang. Iya. Kalau kamu laksanakan hari Senin, kamu laksanakan ini kamu checklist. Bisa membuat saya lebih apa nih Kak, langsung melakukan dengan checklist. Ya harus sesuai dengan kamu kerjakan. Oke, jadi kesimpulan ini ceritanya kamu bisa mau melaksanakan jadwal belajar yang kamu buat, gitu. Ya plus untuk Oza. Bisa kesimpulannya apa nih yang kamu dapatkan dari kegiatan kita pada siang hari ini? Saya jadi bisa menentukan langkah-langkah belajar saya. Saya bisa menentukan waktu belajar saya paling efektif. Saya juga bisa menentukan tujuan saya dan belajar apa yang harus saya capai. Apa itu bisa? Kesimpulan pada pertemuan kita kali ini adalah bahwa tujuan belajar harus ada apa sih namanya? Agar lebih efektif. Oke, jadi saya tekankan sekali lagi, itu jadwal belajarnya kalian laksanakan dengan tujuan belajar yang sudah kalian buat. Kalau kalian laksanakan jadwal belajarnya hari Senin, kalian checklist, oke? Kalau ada kendalanya ditulis ya. Nah, sekarang kalian isi lembar lagi setnya. Dari sini sebentar Kak. Dari sini sebentar. Dari sini sebentar. Nah, kan kita mau lakukan pertemuan di hari Senin yang lalu kan? Iya Kak. Salah nih.
Nah, lembar ininya dikumpul, tapi jadwal belajar kalian ini nggak usah dikumpul karena mau dicek dulu. Sudah bisa? Oke. Oke, baik, itulah kegiatan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Kita sepakat itu bertemu selanjutnya ya, Pak? Sendiri. Jam? Istirahat pertama. Ingat lembar jadwal belajarnya kalian sendiri kalau menggunakan. Terus kalau kalian tidak laksanakan, kalian jelaskan alasannya, Pak. Oke? Oke. Baik, itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.